Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ifasya Gunawan dari kelas TRPLB. Hari ini saya ingin menyampaikan materi yang bertemakan konstitusi dan dalam berbangsa bernegara di Indonesia. Oke, kita bahas mengenai konstitusi dalam konteks Indonesia. Oke, kita mulai apa arti dari konstitusi. Konstitusi adalah landasan hukum yang mengatur kehidupan nasional dan bernegara dalam konteks Indonesia dalam konteks Indonesia. Nah, di dalam di dalam konstitusi ini kita akan menyebutkan ada 3 hal seperti sumber historisnya, bagaimana sejarahnya, yang kedua dari sosiologisnya, itu tentang bagaimana kependudukannya, bagaimana struktur sosialnya, dan yang ketiga adalah politik. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu ya, yang historis ya. Oke, historis secara historis dalam sejarah Indonesia, nah itu diawali oleh organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 yang disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia sudah mulai tumbuh kesadaran. Nah, dan setelah berdirinya Budi Utomo, berdirilah pula organisasi-organisasi atau parti eh, seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indonesia Partij, PSSI, PKI, NU, nah, dan organisasi lainnya. Yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Dan pada akhirnya Indonesia dapat merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kita lihat dari secara sosiologisnya, ya, yaitu terdapat pernyataan dari seorang sejarawan, yaitu Profesor Nina Nina Lubis pada tahun 2008. Nah, itu dijelaskan um, dahulu musuh itu jelas penjajah yang tidak memberikan ruang untuk mendapatkan keadilan, kemanusiaan yang sama bagi warga negara, kini musuh bukan dari luar tapi dari dalam negeri sendiri, yaitu seperti korupsi yang merajalela, ketidakadilan, pelanggaran HAM, kemiskinan, ketidakmerataan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain, dan serta suap menyuap. Nah, habis itu kemudian kita membahas secara politik. Nah, pendidikan kewarganegaraan yang mulai dikenal dalam pendidikan sekolah kita dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957, yang bagaimana diidentifikasikan dari pernyataan Somatri 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah pertama kewarganegaraan 1957, yang kedua civic 1962, yang ketiga ada pendidikan kewarganegaraan 1968. Nah, pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran PKN membahas cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan, sedangkan dalam Civic 1961 lebih banyak membahas tentang sejarah, kebangkitan nasional, undang-undang dasar, pidato-pidato, politik, kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia pada awal pemerintahan Orde Baru. Kita yang kedua, kita lihat bagaimana kita
Melihat bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan bangsa dan bernegara Indonesia. Seiring jalannya waktu, kita telah melihat, dinamika ketatanegaraan Indonesia, sering berubah ya. Nah, akibat dari perubahannya konstitusi yang berlaku, ya kita dapat melihat kembali saat di mana Indonesia mengalami krisis moneter atau krisis pada pertengahan 1997 pada saat pemerintahan Bapak Soeharto. Harga pun melambung tinggi, nilai rupiah merosot, dan keadaan kian memburuk. Hingga sampai di mana masyarakat mulai tidak lagi mempercayai pemerintah yang menyebabkan kerincuan di Jakarta dan sekitarnya karena keadaan sudah tak terkendali. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto pun mundur dari jabatannya. Nah, hal itu yang menjadi awal dari era reformasi tahun 1998. Mulailah muncul berbagai tuntutan reformasi dari masyarakat, ya. Seperti pertama, mengademenkan Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang kedua, menghapuskan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil di antara pusat dan daerah. Yang kelima, mewujudkan kebebasan pers. Yang keenam, mewujudkan kehidupan demokrasi. Bagaimana kita lihat dari latar belakangnya akibat dari perubahan tersebut? Kita lihat dari latar belakangnya pertama, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Yang kedua, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Yang ketiga, pasal-pasal yang berlaku masih multitafsir. Yang keempat, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang, tujuannya untuk menyempurnakan tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara, demokrasi, dan hukum, hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi serta kebutuhan bangsa. Oke. Kita lihat dari hal tersebut, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Oke, yang pertama, perubahan pertama pada Sidang Umum MPR 1999. Yang kedua, perubahan kedua pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Yang ketiga, perubahan Sidang Tahunan MPR tahun 2001. Yang keempat, perubahan keempat pada Sidang Tahun MPR tahun 2002, yang ya ya sepertinya segitu saja. Yang ketiga, bagaimana esensi dan urgensi konstitusi di negara dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Oke, kita lihat keberadaan dari konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan sesuatu yang esensial dan utama dan satu-satunya tujuan dari kita. Karena tanpa konstitusi tidak menutup kemungkinan suatu negara tidak akan terbentuk. Oke. Konstitusi menjadi suatu arjen dalam tatanan kehidupan ketatanegaraan karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara serta hubungan antara negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan diri dan saling bekerja sama. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan satu hal yang sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi negara, maka peraturan undang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar NRI 1945 isinya bersumber dan tidak boleh bertentangan dengannya. Misal, isi norma suatu pasal dalam undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai konstitusi negara menjadi acuan apakah isi peraturan di bawahnya bertentangan atau tidak. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut mencakup hak asasi, hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan.
Oke, kita lihat dah. Oke, kita kita yang kita akan membahas lagi konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang diciptakan pada tanggal 18 Agustus 1945 sehabis dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi RIS Republik Indonesia Serikat 1949, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Oke, kita lihat kekuasaan suprastruktur politik dalam lembaga tertinggi negara Indonesia. Yang pertama ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga DPR, Dewan Perwakilan Daerah. Yang keempat Presiden atau Wakil Presiden. Yang kelima Mahkamah Agung. Yang keenam Mahkamah Konstitusi. Yang ketujuh Komisi Yudisial. Dan yang kedelapan Badan Pemeriksa Keuangan. Oke teman-teman, sekian hari ini dalam materi kita adalah konstitusi dalam bernegara dan berbangsa di Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.